Kurang kuat, shalom. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Di mana? Tapi sayang, Timotius ini masih terlalu muda. Bukan muda biasa-biasa, muda air. Bukan air biasa juga, air tergenang. Rupa-rupanya dari dulu anak muda itu dipandang remeh oleh orang tua. Dari dulu itu rupa-rupanya anak muda identik dengan kalau yang jahat-jahat, yang huru hara, yang pesta, yang bakalai, oh itu anak muda saja. Sekarang juga masih begitu. Kenapa diam? Dari dulu begitu. Apalagi Timotius akan berhadapan dengan kira-kira dua masalah. Ada banyak masalah, tapi saya mengerucutkan dia di dua hal. Pertama, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang rasa diri pintar sekali. Rasa diri pintar. Orang kalau pintar saya tidak apa-apa, bodoh saya tidak apa-apa. Tapi kalau yang rasa diri pintar, nah itu apa-apa itu. Itu apa-apa. Yang kedua, dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat. Berhadapan dengan apa? Pengajaran sesat, berhadapan dengan orang-orang yang rasa diri pintar. Paulus nasihat dia, Timotius, engkau masih sangat muda, akan pergi ke satu tempat dengan masalah yang cukup serius, karena ada pengajar dan pengajaran sesat. Ada juga berjumpa dengan orang-orang yang rasa diri pintar sekali. Tapi engkau jangan takut, lakukanlah satu hal ini, yaitu jadilah teladan. Sama-sama, jadilah teladan. Karena itu sekarang dia menasihatkan Timotius supaya jadi seorang anak muda yang kuat sesuai dengan firman Tuhan dan mengalahkan yang jahat. Amin. Oke, keteladanan itu ada 5. Ada berapa? Dan yang menurut pembacaan tadi, keteladanan yang 5 itu bertingkat-tingkat. Kita bisa ukur kita ada di tingkatan yang mana. 1, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama, perkataanmu. Kata-kata anak-anak muda Kristen, kata-kata orang-orang Kristen harus kata-kata yang terukur, yang melewati proses berpikir yang baik, beriman yang baik, baru mengatakan sesuatu. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Ini kursi semua. Jemaat, Tuhan cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga, berapa mulut. Dia punya maksud itu banyak. Lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak orang itu tidak ada mata, tidak ada telinga, dia mulut 7. Tidak tahu apa-apa, mau omong ke di siapa sini ada? Ada. Dia ada ikut ini KPI juga ada. Tidak tahu apa-apa tapi omong macam jemaat. Di sini ada yang tukang gosip, ada di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Kamu atur sah. Orang-orang yang biasa gosip itu kalau dia mau gosip dia biasa mulai dengan 2 kalimat. Dia mulai dengan 2 kalimat. 1, dia suka mulai dengan mengatakan begini. Sudengar kau belum. Kalau dia datang kau mulai dengan itu tuh berat. Itu pertama. Yang kedua, dia suka omong begini. Bukan kita mau omong orang, bukan kita mau, padahal nanti di sini juga ada yang begitu. Itu yang faham apa dong itu ya? Nah, baik, jemaat. Karena itu saya kasih beberapa catatan tentang teladan dalam perkataan. 1, orang Kristen tidak boleh tipu. Sama-sama, tidak boleh. Tidak boleh. Di sini ada yang biasa tipu. Ada duduk di sini pakai baju warna. Saya mau tanya dulu jemaat, tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Coba ulang, tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Tipu itu satu tipu akan melahirkan tipu baru. Satu tipu melahirkan tipu baru. Contoh, Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Bapak. Kita ketemu dia punya istri, kita bilang, Bapak, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu, tidak.
Kita ketemu dia, kita bilang, "Bapak," mama bilang, "Bapak tidak sakit, Ma." Terus dia bilang, "Sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu mama." Gitu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Yang kedua, Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama iblis. Di sini ada yang dia pun bapa nama begitu. Pak Pendeta, kami di sini ini tidak biasa tipu, Bapak. Kami tidak biasa tipu. Kami hanya dua kata saja, sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya sepi, Bapak. Tapi kalau tapi itu tidak. Ini kenapa tidak terima jadi majelis gereja? Sebenarnya saya terima. Oh, tahu juga. Jadi kalau ketemu orang yang harusnya datang ini acara tapi dia tidak datang, terus kita bilang, "Kenapa tidak ikut KPI tadi?" Sebenarnya saya ikut. Sudah. Saya sudah tahu lupa maksud, nanti tipu lagi. Dia tidak usah tipu-tipu. Amin kok. Kasih tahu kawan di sebelah, tidak usah tipu-tipu. Lebih baik begitu. Supaya ada apa-apa itu jujur. Jemaat. Apalagi tipu pakai nama Tuhan lagi. Tipu lagi pakai nama Tuhan, dia baru bilang sumpah demi nama Tuhan. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Jadi mulut yang jadi teladan, orang Kristen pun keteladanan dalam perkataan. Satu, tidak boleh tipu. Hamba-hamba Tuhan itu kita sama, pendeta, hamba-hamba Tuhan semua. Kalau saudara dapat berita dari Tuhan, kalau dapat omong, tidak dapat tidak usah omong. Tipu, itu dia nama tipu. Jangan sampai satu ada omong, satu tidak omong, perasaan dia juga omong. Nah, jadi saudara-saudara, ini menjadi catatan bagi kita semua. Kedua, mulut orang Kristen itu tidak boleh maki. Tidak boleh. Di sini ada yang tukang memaki. Dia ikut ibadah juga. Tunjuk kok. Jemaat, tidak boleh memaki, hafal. Memaki ialah omong. Memaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Iya, itu barang ada diam-diam di situ, kita omong supaya kenapa? Kalau ada anak kecil yang belum bisa beromong, tiba-tiba dia memaki, tanpa kita setuju kita masih bisa mengerti, kan dia tidak mengerti toh. Anak kecil itu kalau dia mandi habis kok, dia pun bapak mama dan punya tamu ada, biar dia tidak pakai apa-apa dia bisa keluar, dia jalan begini. Biar dia tidak pakai apa-apa, betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba waktu mandi habis, ibu-ibu dong ada latihan menyanyi, baru waktu bilang, "Hai besti." Jadi berhenti yang tukang pemaki. Ada orang yang dia pemaki, oto lewat oto trek lewat, siapa kobel takuju dia memaki. Nanti memaki pas ada mama pendeta situ dia bilang, ampun. Ini hanya di mulut sah Bapak, di hati tidak. Omong kosong. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari isi hatimu. Yang tipu-tipu lagi. Amin kok. Amin. Tidak boleh Bapak. Yang ketiga, mulut orang Kristen itu, terutama anak-anak muda, tidak boleh membuli. Tidak boleh olok-olok orang itu, omong-omong orang. Tanggal dia pukawan satu kulit hitam jo, ini anak datang bilang, "Shalom." Dia bilang, suara ada tapi tahu dia punya orang ini. Itu bully. Di sini ada yang biasa begitu, ada. Dia anak persekutuan doa. Jadi jangan suka olok-olok orang. Ini orang tua dong satu. Ini orang tua dong ada anak kulit hitam sedikit, bukan panggil dia Joni ko, Yandi ko, panggil dia bilang Black. Mulut begini tidak boleh nih. Untuk apa belajar firman Tuhan kalau tiap hari hanya olok-olok orang? Ada kok di sini ada. Anak tagal rambut keriting, kita ini kadang-kadang pikir main gila. Pang itu anak bukan dia pun nama, keriting. Jadi anak ini besar dalam hati yang tidak baik sebenarnya. Karena orang tua saja omong dia begitu. Amin kok. Ada satu teori tentang membesarkan anak. Supaya anak-anakmu jadi baik, dia bilang begini, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama.
Kalau dia pun nama Yanti, Jenny, Tinus, panggil saja dengan nama yang baik dan dia jadi baik. Kalau dia orang Rote tambah Boi, kalau dia orang Sabu tambah Ina, Ama, kalau dia Sumba tambah Umbu, Rambu, kalau dia Timur tambah taruh saja. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Kenapa? Karena ada banyak orang tua itu suka panggil dia pun anak bilang, "Woi papi." Di sini ada yang panggil anak. Saya mau kasih saudara, orang tua tidak boleh panggil dia pun anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia pun anak babi, dia pun bapak. Kadang-kadang kita kira itu hal gampang-gampang saja. Apalagi tinggal di lingkungan yang dekat-dekat begini nih. Di sebelah maki, di sebelah panggil nama binatang, di sebelah. Lalu kita punya apa di sini? Keteladanan dalam perkataan. Bayangkan nih, persekutuan doa ini ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Kalau kata-kata kita sama, kita tukang tipu, tukang memaki, tukang bully orang, ya dia pun beda di mana? Dia pun beda di mana? Kreativitas itu baik. Anak-anak muda ini punya kreativitas yang cukup baik. Tapi kreativitas harus diletakkan pada tempatnya. Supaya malas pergi gereja lain duduk minum kopi, ibu pendeta lewat, ibu pendeta pindah tanya, "Hei, buat apa?" "Perjamuan mama." Itu kata perjamuan, itu bukan kata makan puji di pinggir jalan kok omong-omong cari perhatian. Perjamuan diambil dari sebuah refleksi yang paling dalam, pengorbanan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Itu bukan kalimat-kalimat makan puji di pinggir jalan. Bahkan dalam gereja itu menjadi sakramen. Hati-hati sekali kita lakukan dan tidak sembarang dilakukan. Enak-enak saja. Ada oto satu, tahu itu oto masih jalan kok tidak? Mikrolet, len WhatsApp. Kreatif dia supir silet kreatif, tapi tidak pada tempatnya. Dia tulis di pintu samping, tulis begini, "Kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli." Oh, saya pikir mungkin supaya kalau orang ngomong apa terus deng. Saya bayangkan ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis begini, "Kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kau jalan terus." Saya bilang, manusia model begini ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pi sendiri. Kemungkinan besar dia pi lewat Liliba nanti dia. Jadi saudara-saudara, kalau mulut itu tolong pakai untuk hal yang benar. Amin kok. Kalau ada yang pakai mulut tidak benar, hanya satu kata, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu penyakit itu. Mulut mesti pakai untuk yang benar. Amin kok. Itu pertama. Kedua, pertama tadi teladan dalam. Yang kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Sama-sama 1, 2, 3. Ada orang punya bahasa subagus, kata-kata subagus, khotbah subagus, doa subagus, tindakan macam kesetan. Amin kok. Saudara-saudara, kalau ada 100 orang berkata-kata dengan baik, coba uji dengan tindakan. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Jangan-jangan kata-kata kita bagus, tapi waktu diuji dengan tindakan turun dari jumlah 100 orang berkata-kata bagus, waktu uji dengan tindakan ternyata tinggal 50. Kami sharing tentang ilmu berkhotbah, homiletika. Orang tanya saya, "Pendeta Yandi, khotbah yang baik itu yang ke mana?" Saya lupa maksud. Khotbah yang bagus itu tulis kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang bagus bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api, berair-air, titik-titik ini mimbar, bukan. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Ada yang lebih parah, bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak lurus betul-betul antara yang dipikirkan, yang diucapkan, dan yang dilakukan. Amin. Lalu saudara ingin mengatakan kami orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang kejahatan akan ini, tidak. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu bahwa tindakan itu penting. Berpikir yang baik itu membuat kita bertindak dengan benar. Tindakan itu membuat kita punya kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Karena itu dimulai dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir membuat kita berkata-kata juga benar. Tindakan kita juga benar. Jemaat, saya mau bilang pada saudara, kadang-kadang saya pimpin ibadah syukur wisuda. Ini sekarang mulai ada yang wisuda.
wisuda, sarjana pertanian. Mantap toh? Berarti untuk ilmu pertanian dia sudah tahu toh? Tapi tidak bisa tanam tomat. Lalu bagaimana saudara memuliakan Tuhan dengan ilmu yang ada? Sarjana peternakan, berarti ilmu tentang peternakan sudah tahu toh? Tapi tidak tahu kawin babi. Lalu bagaimana sekarang? Sarjana olahraga, bikin syukuran lagi. Terus kita bilang, kakak, sarjana olahraga? Iya, coba roll, coba kakak koprol, coba kakak salto. Kalau kita habis di kata-kata, supaya apa? Dengar. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Kalau hanya omong, apa? Burung beo juga bisa. Yang burung beo tidak bisa itu adalah omong habis dia lakukan. Dulu saya masih di Alor, ada satu burung beo. Saya punya bapak mama saksi pun tempat pelayanan tuh. Dia punya burung beo itu terlalu jinak sampai tidak diikat. Kau duduk-duduk begini dia datang. Karena di pastori jadi dekat sekali dengan gereja. Setiap kali lonceng ketiga bunyi, kalau pendeta tidak sampai cepat omong, ini burung yang omong. Pas bunyi tang dia langsung bilang, pertolongan kita ajalah. Akhirnya saya ambil kesimpulan, kalau hanya omong ini burung beo juga bisa. Tapi orang Kristen itu omong habis buat. Amin kok. Bukan omong habis itu hanya habis diomong. Amin. Sudah dua. Pertama, teladan dalam. Dua, teladan dalam. Yang ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Sama-sama, teladan dalam kasih. Batu uji dari kata-kata adalah batu uji dari tindakan adalah kasih. Sebab apa? Tidak semua yang kelihatan baik dalam tindakan itu didasarkan pada kasih. Ingat, jemaat, berdoa itu tutup mata, betul? Tapi banyak orang yang tutup mata itu berdoa. Belum tentu. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang selom, saya lewat baru saya paru. Jadi batu uji dari tindakan adalah kasih. Saya khotbah di bank-bank semua yang ada di Kupang. Saya baru habis khotbah di Bank BCA. Saudara, saya khotbah, saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat tetap don cantik. Pakai pakaian bagus-bagus semua. Kerja di ruangan yang tertata rapi sekali, ber-AC lagi. Wih, kita pergi ke bank ini macam kita tidak mau pulang. Kayak macam kita mau lihat-lihat terus muka begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ada yang bisa begitu? Jadi tindakan itu ukurannya ada kasih ke tidak. Itu yang paling penting supaya betul-betul kita mau hidup sesuai dengan firman Allah. Amin. Jemaat, hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Ribuan. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia hanya dalam 1 kata, yaitu kasih. Sekarang hafal. Kasih ialah kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, ibu pendeta, saya terlalu hargai ibu.
Tapi setelah saya lihat ibu pun sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, egois. Alkitab bilang, kalau kamu hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan hal ini. Kasih tidak terpatahkan. Bagaimana kita uji? Saya mau kasih tahu saudara, ujian paling gampang untuk kasih tahu orang tentang kasih yang tidak terpatahkan itu adalah kalau kita tanya di ibu-ibu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu tetap sakit. Waktu mama dong sakit melahirkan, bapak saya tidak tolong. Suami-suami hanya dari luar, kau taruh tangan di kepala, baru dia bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus lah, dia bayangkan, kira-kira ini ada muka ke siapa? Tidak tahu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, anak-anak, waktu kamu baru lahir, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Dan waktu menangis, orang tua punya tahu hanya lapar atau basah. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara anak-anak. Betul? Jam 3 pagi dia pun mama bapak masih goyang-goyang. Dalam keadaan sempoyongan tidak tidur, dia pun mama seringkali dipaksa lagi jadi penyanyi. Makanya mama dong lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigi dia? Tapi sudahlah. Anak-anak, orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dong mulai usia remaja, ada suka bawa omong dengan dong bapak mama? Coba orang tua jujur, anak dong ada suka bawa omong dengan bapak mama? Dong lebih suka bawa omong dengan? Oke, pertanyaan terakhir. Kita suka sebesar dong, ajar dong bawa omong. Dong lebih suka bawa omong dan dong pun kawan. Sekarang saya mau tanya orang tua, tolong jawab jujur. Siapa suruh kas makan dong? Coba kasih tahu, kenapa kas makan dong? Karena apa? Kasih tidak terpatahkan. Amin kok. Kasih tidak terpatahkan. Ini anak-anak dong, ini waktu lahir sudah bisa jalan. Orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang ta, te. Nah, itu jalan belakang itu. Tapi dong mulai SMP, SMA, mulai bisa berjalan. Ada suka jalan dengan dong bapak mama? Dorang lebih suka jalan deng? Pertanyaan terakhir, siapa suruh beli kas dong HP? Apa coba yang buat kita kas makan dong terus padahal tidak suka jalan dengan kita? Kenapa? Ada apa di situ? Anak-anak, orang tua itu punya ekspektasi, punya harapan yang kuat. Orang tua bilang, kami petani, kamu mesti jadi pegawai. Bahkan orang tua bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut itu tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu, betul kau pernah omong? Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stage, tapi dong utang gara-gara kamu. Saya mau tanya, anak muda, ada yang pegang HP Android? Saya mau kasih tahu, itu utang. Ada bayar 6 kali. Tanya di petugas koperasi mana kok kamu? Anak muda, ada yang pegang motor, pakai motor datang ibadah? Ada. Di kampus pakai motor ada. Utang. Pulang tanya bapak mama, utang. Kok siapa di antara kita yang beli cash? Suka tahu saya coba. Utang. Dong mau anak lebih kasih tidak. Makanya orang tua selalu bilang begini, anak, busuk-busuk juga kita punya anak. Pernah dengar itu kalimat? Itu yang saya mau tanya orang tua dong, kenapa bilang kita busuk? Busuk-busuk juga kita puana. Kenapa mau terima yang barang busuk? Hanya satu kata, Ada orang tua yang kirim dia puana pergi sekolah di Surabaya, ada. Di Jogja ada telepon. Belum biasa telepon pada waktu. Oh, kamu tahu juga ini.
Nanti kalau uang su habis pagi buta mama pu HP bunyi tinining 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 tinining. Mantua bangun yang halo dia selalu mama. Iya kakak ke mana? Hi mama ada baik-baik kok. Oh iya kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama, mama hanya langsung bilang kakak mau berapa nak omong ini masih pagi buta ini. Saudara lihat kasih tidak terpatahkan. Banyak kali kita bilang kasih pencitraan. Kok nenek-nenek satu lewat mau pi pasar Wesapa gitu, nenek-nenek mau pi mana? Mau pi jual ini pepaya, mari nenek-nenek mari. Nenek mau minum apa nak omong? Sudah dari ibu saya. Nenek omong mau teh, kopi, bir, wine. Nenek omong sana itu. Nenek bilang sudah kalau begitu beta bir, angka ame bir 1 botol nenek minum habis. Kita angka ame uang nenek. Ini uang bayar ini pepaya, ini hari bayar jadi ini ada kopi, gula, beras. Nenek tinggal di mana? Bau mata. Nanti pulang deh. Jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek ame grab pulang pi bau mata. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang mama, yo mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang. Jadi banyak yang pi bantu orang kampung di sana bawa supermi 2 bungkus. Saya bukan bilang tidak boleh, tapi motivasi tanpa kasih. Wih, bawa supermi 2 bungkus, foto baru muat di Facebook, tulis bilang indahnya berbagi dalam Tuhan. Makanya kebaikan itu ukurannya kasih. Ukuran kasih. Saya mau tanya, anak-anak, kamu bisa hitung yang bapak mama ada kasih kamu sampai kamu besar begini? Orang tua? Ada anak-anak yang tersalah mulut sedikit dari orang tua dia banting pintu, ada? Anak-anak, kamu yang sedikit-sedikit banting pintu, saya mau kasih tahu kamu, itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu pintu jati harga berapa, kamu itu tutup akan hati-hati. Bagaya. Tak salah sedikit dari orang tua masuk kamar tidak kunci pintu, tidak mau makan, kas tinggal, mau tahan 2 minggu. Kalau orang tua mengasihi, kita juga mengasihi orang tua toh. Amin kok tidak? Jadi ukuran dari kasih, ukuran dari tindakan, batu uji dari tindakan kasih. Karena semua orang bisa berbuat baik. Apalagi semua pemilu begini, banyak yang bisa bikin baik. Ada kasih kok tidak, itu kita pun catatan paling utama. Amin kok. Karena itu saudara-saudara, batu uji dari kata-kata dan tindakan, batu uji dari tindakan adalah Oke. Setelah kasih sebagus, dia kasih naik. Keteladanan yang keempat adalah engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Sama-sama, teladan dalam setia. Itu komitmen 1 hari demi 1 hari, 1 hari demi 1 hari, 1 hari demi 1 hari. Komitmen antara pribadi, orang lain melibatkan Tuhan, itu namanya setia. Saudara tahu, di Gemit itu kan kalau peradaban penetua diaken, peneguhan CD, kan tanya, apakah jawabmu? Kita jawab bilang, ada 3 penjelasan tentang itu, tapi untuk poin ini malam hari ini saya mau kasih tahu. Salah satu unsur dari itu jawaban yang bilang, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, itu unsurnya adalah saya bilang ya habis itu masuk dalam persekutuan. Itu namanya setia. Bukan ya habis hilang. Banyak yang ya habis hilang. Padahal waktu dia bilang ya itu, dia bikin kesedih-sedih. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya. Suruh berhenti. Ya habis masuk, bukan ya habis. Persekutuan ini di sini banyak yang hilang juga. Di sini persekutuan biasa hari apa? Jam 2:30. Banyak yang habis hilang. Nanti kalau kasih tahu bilang persekutuan doa anugerah akan melayani di jemaat Gemit Polikarpus Atambua. Itu tidak lama ada yang telepon bilang, pergumulan kapan ya pergumulan? Terus dia datang di ruang kesaksian, dia bangun bapak, dia bilang, Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu lihat saya tidak ada di sini, kami sudah tahu yang kau punya maksud, tidak usah omong lagi.
Su tidak setia lagi membuat putar, lama-lama tipu lagi nanti. Setia itu sih. Oke, menyanyi. Setia, setia. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk apa? Untuk kasih setia. Karena itu setia, setia, setia sampai mati. Ada orang ini yang 1 tahun dia gereja mangkali 2 kali sah. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napasot 1. Kalau semula napasot 1 itu tiba-tiba mau sembahyang terus. Ada orang ini yang seumur hidup mangkali dia ikut ibadah 5 atau 6 kali saja. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau gimana lah, dia di situ sudah ada. Setia, nah setia betul-betul. Jemaat, kalau saudara rindu bertumbuh, saudara harus ambil keputusan bergereja di mana untuk bertumbuh. Kalau tidak, saudara tidak akan bertumbuh. Hidup habis waktu di membanding-bandingkan. Saya kasih contoh. Di sini ada yang urus-urus bunga hias, ada kok. Ada kok ibu-ibu yang urus bunga-bunga dong, bagus-bagus ini. Ada? Ada yang bunga lebih dari 2? Lebih dari 5? Bagi 1 dong. Saya mau kasih tahu, ibu-ibu. Ini bunga nama apa lain bunga? Yang ini saya tidak minta, saya tanya saya. Ini bunga nama bunga apa? Keladi. Keladi. Ini bunga, kakak, ini kakek ladi, Pak. Aduh, ini udah susah. Ini bunga mahal-mahal keladi. Nanti lama-lama dong pikir keladi di hutan sana kok, kasih makan babi. Ini bunga apa lagi? Bunga apa? Apa? Bunga ini orang. Jemaat, ini bunga gaga-gaga begini. Kalau tiap minggu kita kasih pindah pot mati. Kalau tiap minggu kasih pindah pot mati. Tapi kalau saudara rindu bertumbuh bagus, harus putuskan saudara bertumbuh di mana. Kalau ini hari gereja di Betel, besok di GBI, lusa di Pentakosta mana, Tula di mana, baru kembali lagi 3 bulan kemudian, saudara tidak bertumbuh. Repot yang membanding-bandingkan. Banyak yang bilang, Pak, kami hanya mau dengar firman. Saya tidak bilang saudara tidak boleh dengar firman. Saya tidak bilang begitu. Kalau saudara rindu bertumbuh, harus ambil keputusan di mana saudara bertumbuh. Itu dia nama setia. Kalau dia tidak separuh gereja pagi di sini, ini siang di situ, Tula di situ, lusa dia bikin gereja 1 di situ. Kita juga pusing. Nah, ada satu istri, dia bilang, dia pun suami bilang, Bapak ini sudah tidak setia. Bapak ini tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Bapak bilang, saya berubah karena mana? Bapak, dulu itu sedikit-sedikit Bapak sudah ajak mama makan nabas. Dulu sedikit-sedikit Bapak sudah ajak mama beli pakaian RB. Dulu sedikit-sedikit Bapak datang, Bapak bilang, tutup mata. Sekarang kok Bapak sudah tidak begitu, Bapak sudah berubah. Bapak tidak setia. Terus dia pun suami bilang, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan. Dia istri bilang, oh jadi selama ini itu hanya untuk umpan-umpan Mama. Jadi selama ini Bapak pikir Mama ikan. Baik. Malam pas mau tidur, Mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Bap tua datang mau buka kamar, tidak bisa. Bap tua bilang, Mama, iya, buka kasih Papa pintu. Tidak. Mama, yuk tidur di luar. Mama, kenapa bikin Bapak begini? Kita 2 suami istri. Terus dia pun istri bilang, Bapak, coba Bapak pikir baik-baik. Nelayan mana
Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Ya? Di sini ada yang nelayan. Jadi kesetiaan nih, anak muda, saya kasih tahu kamu, jangan nikah terlalu buru-buru, jangan terlalu buru-buru nih. Jangan terlalu, nanti jodoh itu akan datang pada waktunya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Saya nasihat anak muda dong, saya bilang, anak muda, ingat, kalau nikah yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu habis. Itu tinggal dia punya lebar. Karena menikah dan pacaran itu beda kok tidak? Beda na revo. Beda. Anak muda, masih pacaran itu laki-laki bisa bawa bunga ros, bunga mawar, apalagi bulan Februari datang dia bisa sembunyi di belakang sambil berlutut dia bisa bilang I love you. Pacaran sudah nikah 5 tahun paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya, dia buang di atas meja, lu tumis kau makan, ternyata makan. Dulu masih pacaran, yang perempuan berani terantuk sedikit di batu, laki-laki bisa marah batu lu, batu. Pacaran sunika jalan deh mama, kok mama terantuk sedikit di batu, waktu bilang lu pu mata taruh di mana? Dasar tanganga. Dulu masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki su tangkap. Kadang-kadang minta tolong, non, yo jatuh dosa, dia pacaran. Sunika naik motor sama-sama, tabrak anjing, kok jatuh. Kenapa? Saya heran dan dia belum ada apa-apa dia. Aneh juga saya ini. Sudah nikah, naik motor sama-sama, tabrak anjing, jatuh. Waktu ambil motor tidak ambil dia pu istri. Dia pu istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil mama? Dia bilang, aduh mama minta maaf, saya minta maaf. Mama sudah lunas sama motor ini. Masih 16 kali. Jadi setia itu komitmen terus menerus, baik kepada Tuhan. Jemaat, makin setia seseorang dengan Tuhan, makin setia dia kepada orang-orang yang ada pada sekitarnya. Kalau saudara mau hidup sesuai firman Tuhan, ya begitu. Batu uji dari kasih adalah kesetiaan. Ada banyak orang memiliki kasih tapi tidak setia. Setia. Setelah kesetiaan sudah bagus, dia kasih naik lagi yang paling tinggi, terakhir. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Batu uji dari setia adalah menjaga kesucian. Banyak orang kelihatan setia beribadah, jam doa 4:30 pagi, persekutuan doa itu setiap hari dia ikut, seluruh pelayanan dia ada. Tapi ukurannya ada pada kesucian atau tidak. Kalau tidak, kita hanya aktivis pelayanan, beraktivitas pelayanan dengan tinggi tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Kenapa kesucian menjadi catatan penting? Saudara dengar. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus, yang suci. Mau datang kepadanya mesti datang dalam kesucian. Karena yang kudus, yang suci tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana yang kau berdiri itu kudus. Jangan kau nodai itu kudus. Kudus itu berarti terang. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Jemaat, kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa kadang-kadang orang yang sudah diterang kembali ke gelap? Karena dia suka melakukan ini, dia suka begitu. Apa itu dia punya nama? Di sini ada yang tukang melui. Kalau dia semelui begini tidak lama dia bilang kekudusan. Jemaat, dengar. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, urusan yang kelihatan dalam urusan dengan manusia, kelihatan. Waktu bicara yang paling tinggi dari keteladanan, kesucian, manusia tidak tahu.
Dia ada di sini dan hanya Tuhan yang tahu. Manusia bisa saudara tipu, Tuhan tidak bisa saudara. Pendeta Yandi, saudara tidak akan pernah dengar berita pendeta Yandi pencuri. Tidak akan saudara dengar berita. Saya pastikan kepada saudara, saya tidak akan mencuri apapun. Tapi saudara tidak tahu apa yang pendeta Yandi pikirkan dan inginkan dalam hatinya ketika melihat orang lain pembarang. Itu hanya Tuhan yang tahu. Banyak orang aktif di pelayanan, menjaga kesucian belum tahu. Jadwal-jadwal ada banyak, ke pendeta Yandi ke khotbah pisau, jaga kesucian belum tentu. Ukuran tertingginya setia, ukuran tertinggi dari sebuah keteladanan adalah kesucian. Kenapa saudara lihat bahwa kenapa banyak pendeta tidak bisa duduk sama-sama, kau omong yang baik? Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan ini satu iri hati dengan yang lain, satu persekutuan doa sulit bergabung? Kenapa? Kita aktif sekali dalam melayani, tidak menjaga kesucian. Jadi egoisme diri yang muncul, kesombongan rohani yang muncul, dan tentang kita dan bukan tentang Tuhan. Kesucian itu syarat paling mutlak dalam kesatuan dengan Tuhan. Pak pendeta itu orang tuh karunia luar biasa. Hei, bukankah mereka yang tidak kenal Tuhan pun bisa menyembuhkan orang sakit? Nanti baru terakhir itu yang bilang, nyahlah engkau pembuat kejahatan, engkau penipu. Aku tidak mengenal engkau. Jadi soalnya di mana? Kesucian. Semua orang kita bisa tipu, Tuhan tahu kita buat hati. Karena itu di tingkat keteladanan yang paling tinggi, dia bicara tentang kesucian, hal yang tidak diukur oleh manusia. Tuhan yang menyelidiki hati. Dia yang tahu kita. Dia yang tahu. Betapa rumitlah itu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, 31 Desember kita datang ke gereja, musik kan klasik sekali, teng 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 teng. Terus ada yang baca puisi, tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari ini, rasa kok tidak? Kenapa bilang tidak rasa? Bla 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 bla. Terus dia bilang begini, sebentar lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita, biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Ayo mari kita tulis catatan dosa biar tahun lama bawah. Dong mulai tulis, separuh tulis 5, ada yang 10, 20, separuh pakai menangis bertulis. Habis itu dia lipat babai ikat pakai pita. Tidak langsung bakar loh, pakai berdoa menyanyi. Mampirlah dengar doa. Terus dari situ dia bakar. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari, dia gila ulang, lebih parah dari tahun lalu. Dia persoal di mana? Kesucian. Kesucian. Saudara tahu, banyak orang tidak mengandalkan Tuhan dalam kesucian. Terlalu andalkan dia punya otak, terlalu andalkan dia punya kebiasaan. Ini orang baru pertama kali WL, orang baru pertama kali jadi penari di sini. Kalau disuruh pertama kali, apalagi orang banyak, itu berdoa tidak berhenti, pakai puasa. Bahkan di grup itu dia bilang, tolong doakan karena ini tampilan pertama, tolong. Itu nanti karena orang lihat bagus, mulai orang undang di mana-mana, dia sudah banyak tampil. Terus tidak doa, kok dia subisa. Subisa. Waktu pertama kali disuruh, engkau kan punya talenta menyanyi, ayo nyanyi. Oh itu dia berdoa, minta ampun, Tuhan tolong supaya ini kemuliaan hanya bagi Tuhan. Datang dia menyanyi standar sah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Orang itu orang memang mulai panggil dia terus, mulai banyak. Ini kali dia datang menyanyi mulai agak lain. Dia pun agak lain tidak soal improvisasi, tapi dibangun di atas dasar apa itu yang penting. Itu dia datang tidak ketadil, dia sudah beda sih. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Tidak salah, kau tidak salah kan?
Tidak salah. Ya orang improvisasi toh. Tapi dibangun di atas dasar apa? Jadi jangan sampai kita aktif melayani, maka kita tidak terikat dengan Tuhan. Kita lagi terikat dengan kejahatan, terikat dengan setan. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta hamba-hamba Tuhan ini bergaya, omong Tuhan. Terus sakit sedikit pasti orang suanggi. Sakit sedikit orang yang suanggi. Jalan sedikit lihat pohon di situ, dia, Pak, iya. Pulang pengaruhi orang persekutuan doa apa-apa, kopi sensor buang itu pohon. Panas begini baru tidak tahu dia duduk di mana. Lu kenapa? Leh, masa tiap hari omong Tuhan, kok pengakuan kita di setan? Jangan. Ada satu waktu saya diminta oleh mana ya, saya lupa ya. Badan dunia yang urus kesehatan, dia pun nama apa lagi saya lupa. Pokoknya itu tuh. Karena melihat NTT itu dulu yang waktu Covid, NTT dulu itu termasuk provinsi dengan orang yang tidak mau vaksin paling tinggi. Pendeta Yandi bicara sedikit. Karena banyak yang tidak mau vaksin. Kita nih jago-jago begini, badan begini, muka karama, itu suntik sedikit, itu kita penakut semua. Terus saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya bicara yang benar. Karena saya bukan pertanggungjawabkan itu kepada manusia, saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Setelah doa itu Tuhan buka, saya dapat. Saya coba baca akhir-akhir dari Injil Markus, dia bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan minum racun dalam namaku dan tidak mati. Dia akan, oh berarti saya punya tubuh ini milik Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa atasnya, itu vaksin, biar dia mau mengandung apapun, taruh kok ini Tuhan punya anak punya ini. Saya masih ada yang hari ini, ini penakut dong, tipu orang lagi, katanya ada mengandung. Bayangkan ini saudara. Lalu saudara percaya Tuhan selama ini untuk apa? Kasih saya, Pak Pendeta Yandi jadi takut untuk ini apa? Untuk vaksin. Saya mau kasih saudara, kalau saya tidak vaksin, saya tidak akan keluar menginjil sampai ini negeri yang begini luas di seluruh dunia, hanya karena ketakutan. Akhirnya saya dewasa apa saja. Padahal Tuhan bilang pergi, pakai bahasa Inggris, home now, kum. Hanya karena takut, sudah kita di sini. Mau jalan kaki pi Jakarta, mau jalan kaki pi Singapura, kok kasih saya. Dia sudah tidak tahu lagi, ketakutan lagi, lanjutkan informasi yang tidak benar. Itu mengandung angka apa kok? Bayangkan tiap hari omong Tuhan ini, kuasa Tuhan. Saya mau tanya, saudara meyakini Tuhan penuh kuasa? Saya lihat saudara tidak yakin. Saudara yakin Tuhan penuh kuasa? Saudara meyakini bahwa tubuh saudara milik Tuhan? Lalu kenapa takut? Jadi saudara tahu bahwa kesatuan dengan Tuhan itu ukurannya ada pada kesucian. Baru orang bisa berani. Kalau tidak dia penakut, dia bikin ke. Saya dulu masih kecil, ada yang mungkin punya pengalaman dan saya mengkali ke saya. Orang putar film di lapangan, kok kita pergi nonton. Pulang jalan sendiri ini pikiran. Ada pohon besar. Tidak mau pulang, mau tidur di mana? Paksa pulang jalan sendiri. Akhirnya ada dua lagu yang paling saya hafal. Lagu apa? Ini lagu ini pasti saudara masih ingat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Menyanyi lagu dalam nama Yesus buat saya lewat. Itu lagu pertama. Lagu kedua, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang Ada yang punya pengalaman ke saya? Jadi kalau saudara takut sesuatu itu menyanyi nama Yesus, ingat nama Yesus, tinggal dalam Yesus. Bukan takut sesuatu, angkat sensor, potong itu pohon orang. Ini domba gerah, Pak, ada nona pakai baju putih. Dia sudah ganti merah hitam. Bukan kamu. Dan kita ini kalau ketakutan mulai ngomong sembarang. Karena itu,
Mari taruh kita punya kesetiaan itu menjadi sesuatu yang paling tinggi. Karena ini orang-orang muda yang kuat dalam firman Allah. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang jiwaku kemana? Ya, sebagus tuh menyanyi semantap. Percaya, belum tentu. Kok hati tidak punya kesucian mau percaya firman? Baik, saudara-saudara, firman tuh, jemaat. Alkitab, mana Alkitab? Itu Alkitab. Saya omong firman sedikit, keluar sedikit dari ini. Tapi saya mau kasih tahu, ini juga pelajaran bagi kita. Alkitab tebal begitu, tapi dia punya dua bagian. Satu, Alkitab punya kronologi, sama-sama, 1, 2, 3. Dalam Alkitab itu punya kronologi penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapa yang baca Alkitab, dia mesti tahu dia baca pada bagian yang mana, pada kronologi yang mana. Karena nanti saudara akan berjumpa dengan kalimat-kalimat, kok ini beda dengan ini. Kalau tidak baca pada kronologinya, sebentar kita lanjutkan yang salah. Kedua, Alkitab itu punya isi dua, informasi dan ajaran. Ajaran itu bilang, hendaklah, 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 janganlah, 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 janganlah. Tuhan Yesus punya murid ada berapa? Itu informasi. Jadi nanti di Betel Wesapa pilih penatua 13 tidak apa-apa. Jangan sampai pas kita pilih penatua 13 saya baru datang memang pendeta. Kenapa Tuhan Yesus pun saja 12, Betel Wesapa mau 13? Abraham pernah tipu kok tidak? Abraham pernah tipu kok tidak? Itu informasi. Wih, nanti kalau orang tanya jangan kasih tahu bilang engkau saya punya istri, engkau saya punya. Itu informasi, bukan bilang ternyata tipu untuk kebaikan bisa. Kau lihat Bapak Abraham yang Bapak segala orang percaya. Saudara lihat kalau kita baca salah firman tuh bisa jadi masalah. Salomo punya istri berapa? 700. Gundik berapa? 700 tambah 300. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Lewat baru dia bilang, lu pun nama siapa dulu? Kalau satu hari dia dengan satu istri, dia butuh kurang lebih 3 tahun berputar sampai istri pertama. Itu sampai supemilu berikut. Tapi kalau Alkitab bilang Salomo punya istri 700, gundik 300, itu informasi, bukan ajaran. Jangan tagal dia mau kawin 2 dia bilang, kenapa kok Salomo saya bisa 700? Saya baru mau masuk 2 kamu marah-marah. Tuhan Yesus dibaptis di informasi, bukan mau baptis di Yordan. Apalagi kumpul banyak-banyak kopi, ulang lagi di Yordan. Itu air sudah lewat. Jadi baca firman itu harus yang benar, yang betul, supaya jangan salah. Saya tanya saudara satu pertanyaan gampang sekali, tolong jawab karena kemungkinan salah. Menurut saudara Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu? Nah, tagal omong masalah ini semua hanya lihat saya. Omong, Roh Kudus itu? Kok yang lain tidak omong? Terdiam-diam yang Roh Kudus itu? Betul-betul? Yakin? Benar-benar yakin? Nah, saya kasih tahu saudara, itu yang salah. Mau yang benar menurut Alkitab, Roh Kudus itu Tuhan. Nanti baru dia menghibur, mengajarkan, menolong, menguatkan. Amin. Supaya pemahaman kita benar dulu. Kalau dia hanya penghibur kan kadang-kadang kalau kita tidak susah kan tidak perlu dia toh. Nanti susah dulu baru tolong hiburkan aku ya Roh Kudus. Pemahaman harus benar. Roh Kudus Tuhan, ada yang berani protes? Kita percaya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Alkitab bilang Roh Kudus itu Tuhan. Kita yang kasih dia penghibur. Nanti susah baru kita perlu senang, tidak usah lah. Kan dia tugas menghibur.
Nah, ini yang saya mau kasih tahu saudara, supaya kalau kita mau hidup kuat dalam firman Allah, kuat yang betul. Jangan kuat yang tersalah. Saya bawa satu materi satu tempat, saya tidak usah kasih tahu saudara di tempat. Bawa materi begini, orang protes saya. Saya mau cerita dua ini. Pak Pendeta, kita salah menurut Alkitab. Termasuk pendeta-pendeta salah. Kenapa ku tidur marah-marah? Kenapa? Dia bilang, Bapak, Alkitab bilang perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Tapi ini pendeta perempuan dong pakai celana semua. Ya, saya jelaskan dari segi konteks. Bagaimana kehidupan Israel, terutama dalam perjalanan pengembaraan, dan dia bilang, tidak bisa. Firman tetap firman. Saya mau jelaskan, dia suka keluar. Saya juga diam-diam dulu. Saya berdoa sebelum Tuhan, Tuhan yang punya cara untuk menyatakan kepadanya. Dia keluar begitu, ada pertanyaan lanjutan, ada orang tanya saya, karena sudah 2 hari sebuah materi, tambah malam KKR, cukup lelah, pertanyaan ini cukup jawab dengan baca firman. Saya bilang, tolong baca firman, bagian ini. Pas baca itu firman, pada sampai 1 ayat, ini ibu masuk. Dia bilang, saya ini kan sudah melayani lama, saya sudah layani lama. Pas dia masuk, pas yang baca firman sampai di kalimat, bilang begini, perempuan jangan berdiri di depan jemaat kalau mengajar. Kira-kira dia pembunyi bilang begitu. Ibu-ibu, perempuan jangan di muka toh. Pas baca ini dia pun masuk. Ulang itu, baca ulang. Baca ulang. Pas dia baca ulang, saya bilang, ibu melayani selama? Iya. Di muka? Iya. Firman tadi bilang perempuan jangan berdiri. Dia bilang, Pak Pendeta, firman tetap firman. Bisa tangkap yang saya maksud? Supaya kalau baca itu baca yang benar, sampai baca tersalah. Ada satu orang bilang saya, itu di bengkel liturgi kita. Dia bilang, tanya saya begini, Pendeta, saya pernah mengalami Roh Kudus. Kami bicara tentang Roh Kudus. Pak, saya pernah mengalami. Saya bilang, saya alami Roh Kudus. Pak, bisa jelaskan? Bisa. Roh Kudus itu kalau mau tahu pendeta Yandi ada Roh Kudus atau tidak, bukan saat dia begini begitu, tapi apa buah yang keluar dari hidupnya, itu ukurannya. Tetapi buah roh ialah. Dia tidak bisa, Pak Pendeta dong ngomong pakai ini. Kami itu Bapak, kalau Roh Kudus naik di kami itu, kami ada anak donat sampai jatuh. Dia suruh apa dong ini, saya jawab dia santai, saya bilang, Bapak, berarti di Bapak ini tidak ada Roh Kudus. Dia bilang, bagaimana Pak bisa begini? Oh Pak, tidak jatuh. Kalau semua kena Roh Kudus jatuh, kita buat apa? Ini semua tidak kena Roh Kudus ini. Kalau ukuran dari kena Roh Kudus adalah jatuh, ini tidak ada roh, ini tidak ada roh. Kita tidak bersatu. Saudara mau saya katakan itu? Jangan bikin sempit dong itu Roh Kudus pun pekerjaan. Coba buka sekarang Alkitab. Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Cepat! Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Dia pun perikop bilang. Nanti saudara baca sampai ayat 5. Tapi saya kasih tahu saudara, dengar. Ini 2 orang adalah orang yang Tuhan penuhkan mereka dengan Roh Kudus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan profesional. Coba baca, silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk menata batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Oke, sedangkan Tuhan penuhkan dia dengan Roh Kudus. Untuk apa? Segala pengetahuan dan keahlian, supaya kalau bekerja dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau jadi bendahara yang dituntun oleh Roh Kudus, kalau itu bendahara jatuh terus, kapan dia hitung uang? Amin kok? Amin. Supaya kalau jadi kontraktor yang betul. Kalau kontraktor jatuh terus dari jembatan,
Jangan bikin dia jadi kecil. Kok kita pikir kalau karena roh mesti bahasa roh lah, mesti baca itu baca yang benar, supaya kalau kita mau kuat betul-betul. Ada orang tanya saya di satu hari bakti PU, orang tanya saya, pendeta, kenapa jembatan-jembatan yang Belanda buat lebih kuat dari yang Indonesia? Saudara, aku setuju kok tidak? Jembatan dulu itu pun kuat. Terus coba pertanyaan saya sampai situ baik, dia tambah testimoni lagi. Dia bilang begini, katanya di jembatan-jembatan yang kuat itu ada kepala. Makanya dulu ada dikenal orang potong. Makanya dia beli oto besar, kamu bangun lari toh. Saudara tahu dia pun cerita awal kenapa sampai orang mengembangkan cerita bahwa di jembatan itu ada kepala. Ada orang tanya opsir Belanda dan bilang, Bapak, itu jembatan itu buat pakai apa? Karmana? Sampai oto besar-besar muat barang banyak-banyak lewat dia tidak patah. Ini bikin karmana? Itu opsir Belanda itu tolak, dia putesa bilang pakai ini. Yang dimaksud dengan pakai ini bukan taruh kepala di jembatan, pakai otak supaya amin kok. Kita ini yang ada nanti dong di pelayan di Kefa sampai temes ini berat Pak. Ini sebanyak yang sudah ini berat. Saudara-saudari, firman itu taruh dia pada tempatnya. Jangan sampai kita yang omong firman, kita yang omong bikin tak salah itu firman lagi. Supaya yang benar itu yang benar, kita menjadi kuat.